Seorang pria ganti 12 kode barcode QRIS kotak amal Masjid Jakarta Selatan. Duh, ngelakuin kejahatan di tempat ibadah pula. Ada pria diduga lakuin penipuan ganti kris kotak amal masjid. Aduh, kok ada-ada aja sih? Jadi gini, viral di media sosial aksi penipuan diduga dengan modus ngeganti barcode kris kotak amal masjid Nurul Iman Blok M Square nih. Dalam video sih terlihat awalnya pria berkacamata inisial IML ini cuma naik tangga menuju masjid. Tapi ternyata dia malah berhenti di depan kotak amal yang ngejejer di halaman masjid sambil nempelin stiker kris miliknya. Kabarnya sih aksi ini terjadi pas 6 April lalu sekitar jam 10.30 atau pas masjid belum buka. Untung aja ketahuan lewat CCTV kan. Mana kabarnya pelaku diduga abis ngelakuin aksinya di masjid tersebut terus pindah ke Masjid Nurullah Kalibata City loh. Nah, FYI pihak Masjid Nurul Iman Blok M Square sih udah buka suara ya. Katanya mereka nggak pakai barcode kris buat infak kegiatan masjid. Ya, pihak DKM sih udah laporin kejadian ini ke kepolisian. Ada ini infak buat masjid loh, masih aja dijadiin modus buat nipu. Nah, pelaku juga udah klarifikasi lewat Instagramnya. Katanya sih uang yang kekumpul bukan buat keuntungan pribadi tapi buat proyek pemeriksaan restorasi masjid. Kalau emang bener buat pemeriksaan ngapain nempelin kris tanpa izin kayak gitu ya? Bisa jadi pelajaran buat kita ya. Kalau mau kasih infak mungkin bisa dipastiin ke pihak masjid biar beneran tepat sasaran juga gitu. Mahli Lubis, jangan malu-maluin orang Batak lo ya. Perkara duit masjid lu tipu-tipu ya. Jangan ampe gua aduin ke bapak tua gue. Hati-hati ya guys ya, sebelum menekan tombol bayar pada platform pembayaran digital kamu, pastikan nama kris yang muncul di layar HP kamu sesuai dengan nama tempat ibadah yang kamu tuju. Jangan sampai nama kris yang muncul di layar HP kamu setelah scan kris berbeda dengan tempat ibadah yang kamu tuju. Itu suatu penipuan. Gila sih guys, bisa-bisanya ada orang ngelakuin hal kayak gini. Modusnya itu dia nempelin kotak-kotak di masjid itu pakai QRIS yang nyambungnya itu ke rekening pribadinya dia. Rekening pribadinya dia dikasih nama atas nama restorasi masjid. Emang ya nggak bisa banget ngelihat orang tuh cuma dari penampilan doang. Lihat aja tuh, penampilan rapi tapi padahal penipu. Dan setelah gue baca-baca lagi ternyata banyak banget korban penipuan dari dia. Mulai dari penipuan penjualan rumah syariah. Korbannya banyak banget yang ada di daerah. Gila guys, berarti kita mesti lebih hati-hati lagi nih kalau misalkan kita lagi mau transfer, pastiin itu rekening yang official ya. Semoga nggak ada yang jadi korbannya ya. Kenapa sih setiap deket lebaran ini selalu ada kasus kejahatan yang berhubungan dengan uang? Mungkin udah banyak juga nih yang lihat beritanya. Ada orang yang ganti QRIS atau kris, terserah kalian bacanya gimana. Dia ganti kris di kotak amal masjid di Jaksel dengan rekening pribadinya sendiri. Dan gilanya lagi dia ngelakuin ini nggak cuma di satu masjid, dia ngelakuin ini di 4 masjid. Gue baca beritanya. Gila, setan juga minder anjing liat kelakuan lu. Dan nggak cuma itu, dari pengalaman pribadi gue pun 2 minggu lalu mobil gue habis kena begal. Walaupun barang bawaan dan HP semua diambil, tapi untungnya orangnya semua nggak kenapa-napa. Selain itu pun gue ngeliat story temen gue kalau bapaknya habis diikutin 2 orang dari bank yang dimana 2 orang itu bawa pisau. Dan dari dulu pun tiap kali hari raya lebarannya juga diingetin supaya kita harus hati-hati sama maling. Bingung aja gitu gue kenapa coba. Coba kalau kalian tahu bisa tolong tulis di kolom komentar. Guys, ada yang baru nih. Seorang pria ganti 12 kode barcode QRIS kotak amal Masjid Jakarta Selatan. Duh, ngelakuin kejahatan di tempat ibadah pula. Saya tidak membenarkan yang dilakukan bapak tersebut ya, tapi perlu diketahui yang bapak tersebut lakukan adalah kerja cerdas. Kerja cerdas itu setingkat lebih tinggi daripada kerja keras. Kalau kerja keras menggunakan otot atau fisik, sementara kalau kerja cerdas itu menggunakan otak yang membuat pekerjaan lebih efisien dan efektif. Udah difotokopi QRIS yang aku kasih tadi? Mana? Kenapa belum dilipet sama digunting? Makasih ya Pak idenya ya. Jadi saya nggak perlu open BO. Saya udah dapat ide baru. QRIS kotak amal masjid dipalsukan. Perbuatannya lebih keji dari setan, melakukan aksi yang sungguh keterlaluan. Mencuri jelas adalah sebuah kejahatan. Lantas ini berarti sudah menjadi level tertinggi dari mencuri. Karena dilakukan di sebuah rumah ibadah. Rumah ibadah loh. Mencuri hak masjid yang dikumpulkan agar bisa digunakan untuk masjid, agar menjadi tempat yang nyaman untuk beribadah, dan bisa jadi juga mencuri hak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Pakaian bapak jelas sangat rapi, sedangkan bisa saja dari dana yang bapak curi, jangankan untuk bisa membeli pakaian layak pakai,
Untuk membeli makan saja mereka pasti sudah sangat bersyukur. Berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan kini lebih mudah dengan adanya sedekah digital. Tapi sayang, karena nampaknya hanya teknologi saja yang maju, tapi sebagian penggunanya tetap terbelakang. Contoh nyatanya ya Bapak ini. Kalian sudah emosi mendengarnya. Apa kabar kalau gua beberkan lagi ternyata kejahatan tersebut bukanlah yang pertama kali. Ternyata memang Bapak di video adalah seseorang yang ahli dalam melakukan tipu muslihat. Ya, selain menjadi alerta untuk kita lebih waspada, tentu kasus ini harus segera diusut tuntas. Apalagi mengingat sangat banyak hak-hak orang lain yang telah dirampasnya secara sangat tidak pantas. Share sebanyak-banyaknya, debat TikTok pakai alat. Asli, makin hari ya ada aja modus penipuan, dari mulai mobile banking, file APK ya. Kemarin itu masih rame tuh di Padang guys mengenai travel umroh ya. Itu yang melakukan penipuan juga penggelapan dana. Jadi mereka dijanjikan untuk berangkat di bulan suci Ramadan tapi akhirnya nggak jadi. Dan sekarang ada lagi model baru. Seiring berjalannya teknologi, keris, nempelin keris di masjid-masjid, otomatis nanti sumbangannya ya ke bapak ini gitu ya. Nah bukan cuma satu masjid guys, katanya juga bapak ini pindah ke Masjid Kalibata menempel keris lagi. Ya Allah. Nah salah satu masjid ya pihak BKM-nya sudah mengklarifikasi, salah satunya Masjid Nurul Imam Blok M Square. Ia mengatakan mereka tidak pernah menggunakan barcode kris untuk infak atau kegiatan masjid lainnya. Nah, mereka mengatakan penyaluran infak hanya melalui kotak-kotak infak atau kotak amal di masjid dan juga nomor rekening yang sudah di-share. Nah, saran aku nih guys, kalau mau nyumbang, coba deh pakai metode tradisional aja, datang ke masjid langsung kasih ke pihak masjidnya, atau memang menjumpai pihak-pihak terpercaya dari masjid. Nah guys, kalau ngeliat tindak kejahatan seperti ini, jadi teringat salah satu guru besar, Profesor Salim Said yang mengatakan gimana Indonesia mau maju kalau orang-orangnya pada nggak takut sama Tuhan. Nah bagi kalian guys yang menemukan tindak kejahatan seperti ini, ya jangan lupa di-share, jangan sampai banyak orang dirugikan atas penipuan ini gitu loh, oke? Parah banget sih lu bang, parah bang. Bayangin bang, ada beberapa kerugian yang diakibatkan dari kejadian ini bang. Pertama, ada beberapa orang yang jadi males lagi menggunakan QRIS untuk bersedekah bang. Yang kedua, orang-orang yang udah bersedekah melalui QRIS yang ditujukan untuk masjid yang lu tempelin itu QRIS-nya, yang di pikiran mereka itu dialokasikan ke renovasi masjid atau untuk anak yatim piatu, duafa, apalah yang membutuhkan, malah masuk ke rekening ke lu bang. Bayangin bang, lu makan duit haram lu bang, ya Allah bang, nauzubillahi min zalik bang. Bang, ingat bang, kita harus menafkahkan keluarga kita dengan yang halal-halal bang, agar mereka menjadi bibit-bibit kebaikan bang. Kalau lu ngasih makan uang haram bang, itu malah jadi bibit-bibit keburukan bang, ya Allah bang, nauzubillahi min zalik bang, astagfirullahaladzim bang. Bang ya bang, gua tahu bang, lu orang pinter bang, lu bisa menciptakan inovasi baru bagi para pencuri bang. Tapi bang, ingat bang, gunakan kepintaran lu tuh untuk hal-hal yang lebih baik lagi ya bang ya, ke depannya ya bang ya. Untuk hal-hal yang lebih positif lagi bang. Untuk teman-teman ya yang di luar sana, berhati-hati dalam bersedekah, karena kita nggak tahu sedekah yang kita tunjukkan itu untuk siapa. Makanya berhati-hati dalam bersedekah, apalagi menggunakan elektronik atau QRIS seperti ini, karena banyak banget kasus ya bahwa penyalahgunaan dalam bersedekah ini banyak banget disalahgunain. Makanya banyak kejadian salah sasaran dalam bersedekah ini ya. Dan untuk teman-teman yang udah bersedekah melalui QRIS, yang tahu-tahu masuk ke rekening abangnya, ikhlasin ya. Semoga si abangnya nggak menggunakan untuk macam-macam, hanya untuk digunakan untuk menafkahi keluarganya, itu aja. Semoga abangnya nggak digunakan untuk hal-hal yang negatif ya, amin ya robbal alamin. Semoga yang udah memberikan dan mengikhlaskan digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik lagi. Untuk abangnya semoga cepat diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika bebas menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, karena kita tidak tahu hal seburuk apapun yang kita lakukan itu, ketika kita meminta ampun, Allah pasti ampuni. Dan kita nggak tahu siapa yang masuk surga di antara kita.
Kita sebagai manusia hanya bisa menasihatkan, ya. Semoga kita semua menjadi lebih baik ke depannya. Amin ya robbal alamin.